kembali lagi dengan Miss Indah di Mulan Sunday School. Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur di pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, Tuhan tolong kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Wah, liburan telah tiba. Teman-teman, bagaimana kabar teman-teman? Ya, semoga semuanya tetap sehat dan memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama memuji Tuhan kita dengan pujian halo halo hello hello. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yeay! Teman-teman, Tuhan Yesus adalah jagoan kita, sehingga jika bersama Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut untuk setiap godaan si iblis, karena bersama Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan semua godaan si iblis yang jahat.
Nah, teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian di mana di dalam pujian ini kita belajar untuk lebih dan lebih lagi mengenal dan mengasihi Tuhan. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grew up knowing you. I love you, Jesus. I grew up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grew up loving you. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are the great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grew up knowing you. I love you, Jesus. I grew up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Halo anak-anak GMI Muan Sunday School. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul meskipun melalui YouTube seperti ini. Nah, Seragus mendoakan teman-teman supaya teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita punya kesempatan sekali lagi untuk boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita memahami firman dengan baik dan menolong kita, menguatkan kita melakukan firman yang kita dengarkan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih mengizinkan kami mempunyai kesempatan sekali lagi seperti ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Kami boleh makin mengenal Tuhan, kami boleh makin mengasihi Tuhan, kami boleh makin mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong kami lemah dan terbatas. Kami anak-anak-Mu, meskipun kami kecil, meskipun kami muda, kami percaya satu hari nanti Tuhan akan pakai kami luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, di masa ini, di kesempatan ini, Tuhan tolong kiranya menolong untuk setiap kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman,
saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Namun, ketika Ia mau mengerjakan sesuatu di dalam dunia ini, Ia memanggil setiap daripada kita untuk terlibat dalam pekerjaannya. Misalnya, Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk ikut di dalam pekerjaannya memelihara ciptaan lainnya. Akan tetapi, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata manusia jatuh di dalam dosa dan dicobai oleh iblis. Kenapa iblis mau mencobai manusia? Karena iblis tidak mau pekerjaan Allah itu terlaksana. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, secara otomatis manusia tidak melakukan dengan baik tugas yang diberikan oleh Tuhan. Teman-teman, di Tiongkok pada zaman dahulu ada seorang misionaris bernama Hudson Taylor. Hudson Taylor mengabarkan Injil di Tiongkok dan membawa Injil sehingga orang-orang di Tiongkok boleh mengenal Tuhan. Tapi tahukah teman-teman, sebelum Hudson Taylor sampai ke Tiongkok, sebenarnya ia mencintai seorang perempuan yang begitu manis, begitu cantik. Hatinya begitu terpaut pada perempuan ini dan sebenarnya ia ingin menikah dengan perempuan ini. Tetapi keluarga perempuan ini tidak begitu setuju bahwa setelah Hudson menikah dengan anak perempuan mereka, akan sama-sama pergi ke negara yang begitu jauh, ke Tiongkok, untuk melayani di sana. Sehingga Hudson harus memilih apakah tetap menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan, yaitu mengabarkan Injil di Tiongkok, atau menikah dengan perempuan idamannya ini. Seorang perempuan yang cantik, yang manis. Teman-teman, pada akhirnya Hudson memilih untuk tidak menikahi perempuan ini. Meskipun ia begitu mencintai perempuan ini, ia memilih pergi ke Tiongkok, dan Tuhan melihat hatinya. Tuhan membuat Hudson Taylor bukan hanya melayani di Tiongkok, tetapi menjadi misionaris yang begitu luar biasa, yang membawa begitu banyak jiwa untuk mengenal Yesus Kristus. Teman-teman, bisa saja iblis memakai perempuan tersebut untuk mencobai Hudson Taylor dan menggagalkan rencana Tuhan. Teman-teman, kisah yang serupa juga pernah terjadi di Alkitab, yaitu kepada seorang tokoh yang akan kita bahas pagi hari ini. Siapakah dia? Ialah Simpson. Teman-teman, Simpson adalah seorang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, melayani bangsa Israel, melindungi bangsa Israel dari bangsa Filistin. Karena pada masa tersebut, bangsa Israel dengan bangsa Filistin itu adalah musuh bebuyutan. Bangsa Filistin adalah bangsa yang kuat, dan Tuhan membangkitkan seorang hakim bernama Simpson untuk mengalahkan bangsa Filistin. Tapi teman-teman, naasnya Simpson jatuh di dalam pencobaan dan mencintai seorang perempuan Filistin. Perempuan tersebut bernama Delilah. Raja-raja kota mendatangi perempuan tersebut
mendatangi Delila dan bersepakat dengan Delila. Di dalam Alkitab dituliskan raja-raja kota mendatangi Delila dan memberikan kesepakatan bahwa kalau Delila bisa mendapatkan rahasia mengapa Samson begitu kuat, maka masing-masing dari mereka akan memberikan 1.100 perak. Nah, teman-teman, beberapa penafsir menafsirkan bahwa raja-raja kota yang mendatangi Delila itu ada 5 orang. Nah, ini bisa lebih, mungkin bisa kurang. Tapi banyak penafsir mempercayai bahwa ada 5 raja-raja kota Filistin mendatangi perempuan tersebut. Nah, dan masing-masing mereka akan memberikan 1.100 perak kepada Delila apabila ia bisa mengungkapkan apa rahasia dari kekuatan Samson, seorang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Samson begitu dahsyat. Dan di dalam peperangan, Samson tidak pernah kalah sekalipun. Teman-teman, Delila memanfaatkan Samson yang mengasihi dia. Delila menanyakan kepada Samson, "Apa sih rahasia kekuatanmu?" Samson memberitahu kepada Delila bahwa apabila ia diikat dengan tali busur yang baru yang belum pernah dipakai, maka kekuatannya akan hilang. Ia akan jadi seperti manusia seperti biasa. Nah, dia tidak akan punya kekuatan yang besar. Delila begitu senang karena dia berpikir bahwa Samson memberitahukan rahasia kekuatannya kepada dia. Akan tetapi ternyata teman-teman, Samson mempermainkan Delila. Ia tidak memberitahukan yang sebenarnya. Delila setelah mendengar rahasia tersebut, ia mencoba melakukannya. Ia mengikat Samson dengan tali busur yang baru, bahkan yang masih basah. Dan ketika Samson diikat ketika waktu tidur, Delila berteriak kepada Samson bahwa orang Filistin datang menyergapnya. Dan memang orang Filistin sedang mempersiapkan diri ketika Delila selesai mengikat Samson. Mereka bersiap-siap di kamar sebelah untuk menyergap Samson. Tapi ternyata Samson membuka tali busur tersebut dengan mudahnya. Delila sedih dan ia berkata kepada Samson, "Kenapa kamu membohongi saya? Kenapa kamu mempermainkan saya? Ayolah, kasih tahu kekuatan kamu. Katanya kamu mengasihi saya." Karena didesak demikian, Samson kemudian mengatakan kepada Delila, "Begini, saya kalau misalnya kamu ikat dengan 7 tali yang baru yang belum dipakai sebelumnya, yang sama sekali belum pernah dipakai sebelumnya, maka saya akan kehilangan kekuatan dan jadi sama seperti orang-orang pada umumnya. Kekuatan saya akan hilang." Nah, Delila kemudian pikir-pikir, wah, ini kayaknya benar, ini kayaknya betul. Nah, Delila kemudian mencoba apa yang dikatakan oleh Samson sekali lagi. Ketika Samson tertidur, Delila kemudian mengikat Samson dengan 7 tali yang baru. Orang-orang Filistin juga kembali bersiap-siap untuk menyergap Samson. Ketika Delila selesai mengikat Samson, ia kemudian berteriak kembali kepada Samson, mencoba melihat apakah benar Samson telah kehilangan kekuatannya. Ia berteriak, "Orang Filistin datang untuk menyergap kamu, Samson." Dan ketika Samson terbangun, ia kemudian melepaskan kembali tali tersebut seperti benang.
Delilah kemudian mengerti bahwa Simson telah membohongi dia kembali. Delilah merajuk. Ia bersungut-sungut kepada Simson. Kenapa sih kamu gak mau kasih tahu saya? Kamu gak percaya sama saya? Kamu gak mau memberitahu saya rahasia kekuatan kamu? Ayo dong ceritakan. Katanya kamu mengasihi saya. Kalau kamu mengasihi saya, kamu harusnya percaya dong. Kasih tahu dong kekuatan kamu itu di mana. Gimana sih supaya kamu itu bisa seperti orang-orang pada umumnya? Caranya gimana? Rahasia kekuatan kamu di mana? Nah, karena didesak demikian, Simson berkata kepada Delilah, begini, rambut saya ini dijalin ada 7 jalinan. Kalau setiap jalinan rambut saya ini kamu ikatkan ke tempat tenun, maka kekuatan saya ini akan hilang. Nah, Delilah begitu senang. Mungkin ini jawabannya. Delilah mencoba kembali apa yang dikatakan oleh Simson. Ia melakukan persis seperti apa yang dikatakan Simson. Dan orang-orang Filistin kembali bersiap-siap. Dan setelah Delilah mengikatkan rambut Simson ke tempat tenun, ia berteriak, orang Filistin datang menyergapmu, Simson. Nah, lantas ketika Simson terbangun, ia menghentakkan rambutnya dan tempat tenun tersebut terlepas. Teman-teman, Delilah sedih karena ia tidak dapat menemukan rahasia dari Simson. Ia cemberut dan terus merengek kepada Simson. Ia terus mendesak Simson hari demi hari. Kenapa kamu tidak mau kasih tahu kekuatan kamu? Apa rahasia kekuatan kamu? Nah, teman-teman, Simson pada akhirnya memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delilah, bahwa kalau rambut saya ini dipotong, maka saya akan kehilangan kekuatan. Karena sejak lahir saya dikhususkan menjadi hambanya Allah, untuk Allah pakai. Rambut saya ini tidak pernah terkena pisau cukur, gak pernah saya dipotong rambutnya. Dan kalau kamu potong rambut saya ini, kamu cukur rambut saya, maka kekuatan saya akan hilang. Wah, kali ini Delilah kembali mau mencoba apa yang dikatakan oleh Simson. Delilah kemudian menyuruh kembali para orang Filistin berkumpul untuk menyergap Simson. Delilah meminta mereka untuk bersiap-siap. Dan mereka juga membawa hadiah uang yang mereka janjikan kepada Delilah. Pada hari yang ditentukan, Delilah meminta Simson untuk tidur di atas pangkuannya. Kemudian ketika Simson tertidur, ia memanggil seorang Filistin untuk mencukur rambut daripada Simson. Dan ketika seluruh rambutnya tercukur, Delilah berteriak, orang Filistin menyergap kamu, Simson. Dan ketika Simson terbangun, sadarlah ia bahwa Allah tidak lagi beserta dengan dia. Seluruh kekuatannya yang begitu dahsyat hilang seluruhnya. Dan orang Filistin berhasil menangkap dia. Dan apa yang dilakukan orang Filistin kepada Simson setelah mereka berhasil menangkap Simson? Mereka membelenggu dia, mencongkel kedua matanya, dan memaksa dia menjadi tawanan yang bertugas sehari-harinya menggiling tepung. Teman-teman, naas sekali nasib daripada hamba Allah yang Allah berikan kekuatan sedemikian dahsyatnya. Teman-teman, raja-raja kota Filistin dan seluruh bangsa Filistin
begitu senang. Akhirnya Simson kita taklukkan. Dan mereka membuat perayaan untuk Allah mereka, yaitu Dagon. Mereka mengira bahwa Dagonlah yang telah mengalahkan Simson. Maka mereka membuat acara persembahan korban bagi dewa mereka, Allah mereka, yaitu Dagon. Dan raja-raja kota melihat bagaimana korban tersebut dipersembahkan untuk Dagon. Mereka bersuka cita, bersenang-senang, dan menyanyikan puji-pujian untuk Dagon. Orang yang merusak tanah kita, hasil tanah kita, telah ditangkap. Orang yang membunuh teman-teman kita telah ditangkap. Nah, setelah mereka melakukan perayaan pembakaran korban sembelihan, mereka meminta, "Yuk keluarkan dong Simson yang kita tangkap kemarin. Biarkan dia keluar dan menghibur kita. Suruh dia melawat." Nah, maka Simson dipanggil keluar untuk menjadi lawak di depan bangsa Filistin. Di dalam perayaan itu berkumpul begitu banyak orang Filistin karena mereka begitu bersuka cita. Seorang pahlawan yang begitu dahsyat kekuatannya ini, yang kita habis pikiran bagaimana cara menaklukkannya, akhirnya kita taklukkan dan tangkap berkat dewa kita. Nah, di dalam acara tersebut, Simson yang dibelenggu meminta kepada anak kecil yang membawanya ke perayaan tersebut, "Biarkan saya meraba-raba tiang kuil Dagon supaya saya bisa tahu di mana saya berjalan." Karena pada saat itu Simson telah buta, kedua matanya telah dicungkil. Dan ketika ia ada di tengah-tengah kuil tersebut, Simson berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, sekali ini lagi Tuhan berikan saya kekuatan, biar saya membalas orang Filistin. Tuhan adalah Allah yang baik." Meskipun Simson telah gagal dan dicobai, Tuhan melihat bahwa Simson pada hari tersebut benar-benar bertobat. Ia ingin membalas musuh Allah, yaitu bangsa Filistin. Tuhan mengembalikan kekuatan Simson, dan Simson merubuhkan kuil Dagon tersebut. Ini menandakan, teman-teman, bahwa bukan Dagon yang mengalahkan Simson, tetapi Allah yang meninggalkan Simson, sehingga orang Filistin bisa menangkap Simson. Tapi ketika Allah yang begitu berkuasa menyertai Simson, maka Simson yang buta mampu mengalahkan orang Filistin dan Dagon. Teman-teman, di dalam Alkitab dituliskan bahwa orang yang mati di kuil tersebut, di perayaan tersebut, yang dibunuh oleh Simson, itu lebih banyak jumlahnya daripada yang dikalahkan oleh Simson pada masa hidupnya. Simson mengakhiri hidupnya dengan menghancurkan kuil Dagon di dalam perayaan mereka, di dalam perayaan bangsa Filistin atas Allah Dagon mereka. Puji Tuhan. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa tanpa Tuhan kita itu tidak ada apa-apanya, teman-teman. Tuhan hendak memakai hidup kita. Setiap daripada kita ada di dalam dunia ini, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Dan Tuhan ingin pakai hidup setiap daripada kita.
Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang harus kita lakukan seperti Simson, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Di masa akhir Simson, di masa akhir hidup Simson, Simson meminta Tuhan menyertai dia, memberikan dia kekuatan sekali lagi. Teman-teman, mari di dalam tiap-tiap hari kita minta Tuhan menyertai kita. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu, tanya pada Tuhan. Ketika kita mau memilih mengerjakan sesuatu, tanya Tuhan. Ada keputusan penting yang perlu kita lakukan, yang perlu kita putuskan, tanya pada Tuhan. Andalkan Tuhan, teman-teman. Tuhan hanya sejauh doa. Bahkan Tuhan hanya sejauh doa di dalam hati teman-teman. Teman-teman bisa berbicara kepada Tuhan. Andalkan Dia. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mendengar, dan Dia Allah yang pasti menyertai teman-teman untuk mengerjakan kehendaknya, apa yang baik. Teman-teman, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama belajar mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan bisa memakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Tuhan tolong kami, agar kami boleh mengandalkan Tuhan setiap saat. Kami ini tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan, ketika Tuhan menyertai kami ini dapat menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan memakai hidup kami yang singkat ini untuk boleh menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kami, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan, membanggakan Tuhan. Tuhan, kami begitu rindu untuk boleh Tuhan pakai, karena Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Bukan kami yang mengasihi Engkau terlebih dahulu, Tuhan, tapi Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari demi hari. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa buat keluarga, teman-teman semuanya. Tuhan, Engkau juga yang menghindarkan kami daripada segala sakit penyakit. Tuhan juga yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga yang mencukupkan setiap kebutuhan daripada keluarga kami. Kami rindu untuk boleh terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kiranya firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan teman-teman untuk terus mengandalkan Tuhan. Bye-bye. Tuhan memberkati.